Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah. Inilah perang pertama umat Islam melawan pasukan Romawi Bizantium. Tidak tanggung-tanggung, Rasulullah mengangkat 3 panglima sekaligus karena Rasulullah tahu dan faham betul akan kehebatan pasukan Romawi. Di perang ini, keimanan dan ketabahan pasukan muslimin benar-benar diuji. Betapa tidak, pasukan muslimin yang hanya berjumlah 3.000 orang harus berjibaku melawan 200.000 orang pasukan Romawi. Zaid bin Harisah, panglima pertama yang ditunjuk Rasulullah SAW, menemui syahidnya. Panji perang kemudian beralih ke panglima selanjutnya, Ja'far bin Abi Thalib. Sang panglima sepupu Rasulullah SAW ini berperang dengan semangat tinggi. Tapi Ja'far juga harus menemui syahidnya setelah kedua tangannya dibabat musuh dan tubuhnya ditebas. Abdullah bin Rawaha segera mengambil alih. Hingga akhirnya ia pun syahid menjemput ajalnya, menyusul kedua sahabatnya. Maka Khalid bin Walid yang kala itu hanya seorang prajurit biasa segera berinisiatif mengambil alih pimpinan perang karena 3 panglima yang ditunjuk langsung Rasulullah SAW telah gugur. Disinilah kecerdasan Khalid bin Walid dalam mengatur strategi perang mulai terlihat. Ia membuat siasat baru dengan mengubah posisi pasukan muslimin. Barisan pasukan depan dipindah ke belakang, begitu sebaliknya, sayap kiri ke sayap kanan dan sebaliknya, sehingga yang tampak di mata Romawi, pasukan muslimin seperti baru mendapat bantuan. Dalam perang ini, Khalid berperang habis-habisan hingga 9 pedang miliknya patah. Karena jumlah musuh yang demikian besar, Khalid mengambil keputusan untuk menarik pasukan ke Madinah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kebinasaan. Maka dalam perang besar ini, umat Islam mendapat kemenangan besar, terbukti dengan jumlah syahidnya pasukan muslimin yang hanya berjumlah 12 orang saja, sementara tidak sedikit pasukan Romawi yang berjatuhan. Dalam perang inilah kemudian Khalid bin Walid yang baru memeluk Islam mendapat gelar dari Rasulullah SAW sebagai pedang Allah yang terhunus. Sebutan ini terus melekat pada diri Khalid, namanya mulai dikenal oleh musuh-musuh Islam, termasuk Romawi. Saat menumpas gerakan murtad di Jazirah Arab sepeninggalan Nabi SAW, nama Khalid membuat merinding orang-orang murtad sehingga tidak ada suku atau kelompok yang berhasil menghalau pasukan Khalid bin Walid. Melawan Persia di Irak pun, Khalid tak bisa ditundukkan dengan mudah. Bahkan kehebatannya memainkan pedang dan kecerdasannya membuat pasukan Persia tidak bisa berbuat banyak.
Itu sebabnya Khalid ditarik ke wilayah Syam untuk melawan pasukan Romawi oleh Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Nama Khalid semakin dikenal oleh pasukan Romawi setelah berbagai peperangan berhasil dimenangkan dengan gemilang. Namanya bahkan semakin melegenda, tidak hanya di kalangan pasukan biasa, bahkan di kalangan jenderal Romawi. Apalagi gelar pedang Allah terus melekat pada dirinya. Tidak pernah Islam mengajarkan ketika berperang itu semata hanya mendapatkan kemenangan duniawi saja. Tidak. Justru perang di dalam Islam itu dijadikan sebagai sarana dakwah. Maka wajar kalau seandainya Rasulullah SAW memberitahukan kepada seluruh pasukannya, ketika kalian berperang, jangan rusak itu tanaman, bangunan. Jangan zolimi wanita, anak kecil, orang lemah, orang tua. Jangan lakukan perusakan. Karena apa? Inti dari perang yang Islam jadikan sebagai sarana ini adalah dakwah. Bukan hanya sekedar merebut daerah kekuasaan. Pasukan Romawi yang sebelumnya memandang sebelah mata kaum muslimin, kini mulai bersiaga penuh. Kekuatan besar baru di dunia kini telah muncul. Inilah pasukan muslimin dengan pimpinan Khalid bin Walid. Kehebatan Khalid inilah yang terus berdengung di telinga seorang jenderal besar Romawi, Georgios Theodorus, atau lebih dikenal kaum muslimin dengan nama Georgia. Seorang jenderal besar, saudara Kaisar Romawi, Heraklius. Sosok jenderal yang hampir sama memiliki karir gemilang dalam berbagai medan perang. Seorang panglima perang yang gesit, disegani dan ditakuti lawan. Berbagai peperangan dilaluinya dan selalu meraih kemenangan gemilang. Mendengar pergerakan pasukan Khalid bin Walid yang terus bergerak menaklukkan semua wilayah Romawi yang dilalui, Georgios mulai tertantang. Apalagi nama Khalid bin Walid yang selalu disebut-sebut di kalangan Romawi membuat dirinya semakin penasaran. Maka berhadapan dengan kaum muslimin menjadi momen yang dinanti-nanti oleh Georgios Theodorus. Sebagai jenderal yang masih kerabat dengan Kaisar Romawi, Georgios dengan mudah mendapat kepercayaan dari Kaisar untuk memimpin pasukan Romawi menghadapi kaum muslimin pimpinan Khalid bin Walid. لقد سار العرب إلى الشام يا تيودور. إن العرب أخفضوا من أن يجرؤوا على ذلك. Jenderal Georgios makin bersemangat untuk mematahkan pergerakan pasukan Khalid setelah Kaisar sendiri menjanjikan hadiah besar, bahkan tahta Romawi, jika ia berhasil menumpas kaum muslimin pimpinan Khalid bin Walid. Disinilah kisah Georgios Theodorus mulai ditoreh dalam sejarah. لقد عينتك قائدا للجيش في فلسطين وعلى كل من اجتمع إليك وإني أرجو أن يكون سحقهم على يديك. لن نعود إلا وقد أتاك خبر طردهم وقتلهم عن آخرهم. إن كان هذا يا تيودور جعلتك في موكب مهيب بالقسطنطينية كموكب الأباطرة والناس يحيونك بالورود ووضعت على رأسك تاجا من الذهب وجعلتك ولي عهدي. لسوف أفعل يا أخي، لسوف أفعل. أمض من فورك وليكن الرب معك. Peran besarnya tercatat dalam Perang Ajnadin di tahun ke-13 Hijriah. Maka bersama panglima lainnya, Georgios Theodorus mulai merencanakan taktik untuk menghadapi kaum muslimin. الجوع إنه الجوع أخرجهم. لقد جنوا بلا شك. لقد وعدت الإمبراطور هرقل باستئصالهم جميعا. لذا أطلب منكم إبادتهم وسحقهم. Maka saat tiba waktunya, berhadapanlah dua pasukan di hari pertama peperangan. Sebelum peperangan dimulai, pihak Romawi membujuk agar umat Islam menyerah. Sebagai gantinya, Romawi akan membayarkan sejumlah harta jika kaum muslimin mau angkat kaki dari Syam, negeri yang dikuasai Romawi Timur. أن تعودوا إلى بلادكم التي جئتم منها وأن تأخذوا كل ما غنمتموه من الشام وتمضوا بسلام، على ألا تعودوا لغزو الشام ثانية
وهذا كما تلاحظون كرم كبير من الإمبراطور. فماذا تقولون؟ نرفض هذه الشروط. Namun upaya ini gagal karena umat Islam tetap bersikukuh dengan 3 opsi: memilih Islam, atau jika tidak mau cukup membayar jizyah jika tidak mau perang. Kalau memang mereka menolak, tidak dipaksa, bukan berarti kamu Islam, tidak, bunuh, bukan begitu. Kalau mereka menolak, maka mereka punya kewajiban yang kedua. Apa itu? Bayar jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah adalah pungutan yang diambil jauh lebih kecil dibanding pajak, yang fungsinya adalah untuk melindungi mereka. Karena mereka non-muslim harus dilindungi. Dari siapa? Dari kezoliman musuh-musuh yang ada di luar. Tidak ada sejarah mencatat dalam peperangan ada 3 kemungkinan kecuali Islam. Yang lain yang ada ketika peperangan tujuannya apa? Bumi hanguskan. Perang yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam canangkan adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan akhirnya meletus. Pasukan muslimin yang telah disemangati Khalid berjuang hingga titik darah penghabisan. Semangat juang kaum muslimin ternyata mampu mengecilkan nyali pasukan Romawi. Hingga di hari pertama peperangan, kaum muslimin mendapat kemenangan gemilang. Maka peperangan Ajnadin selanjutnya, ia bertekad ingin menghabisi kaum muslimin. Tapi lagi-lagi Allah menyelamatkan orang-orang yang membela agamanya. Maka di perang Ajnadin ini, Georgius Theodorus harus menelan kekalahan telak. كل رموز قيادتك. Kekalahan ini membuat malu Kaisar yang marah besar atas kekalahan Georgius. Apa rahasia kehebatan kaum muslimin yang sebelumnya selalu ia pandang sebelah mata? Agama baru yang dianut kaum muslimin inilah kuncinya. Apalagi kaum muslimin berperang untuk mendapat kemuliaan syahid. رحمك يا أخي. لست بأخ لك. لو كنت تحفظ كرامة لأخيك كنت انتصرت في أجنادين أو مت في ساحة الوغى كريما، لا هاربا ذليلا يستجدي حياة لا تقبل بها الإماء. اغرب عن وجهي، لقد عصمت. Maka tidak ada jalan lain. Kaisar Heraklius mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengangkat jenderal muda Romawi bernama Mahan sebagai panglima tertinggi Romawi menggantikan Georgius. Sementara Georgius sendiri memimpin sayap barat untuk menghadapi peperangan menentukan di medan Yarmouk. Waktu demi waktu berlalu, Georgius semakin fokus untuk menghentikan langkah Khalid bin Walid yang semakin melegenda di kalangan Romawi. Meski hanya memimpin salah satu sayap militer Romawi, Georgius bertekad menghentikan langkah sang legenda Khalid bin Walid. Maka saatnya pun tiba. Georgius begitu bersemangat bersama 240.000 pasukan Romawi, sementara Khalid bin Walid hanya memimpin 40.000 pasukan muslimin. Inilah perang besar yang dicatat menjadi penentu kejayaan Islam sekaligus mengakhiri kekuasaan Romawi Bizantium. Sebelum perang berlangsung, Georgius menantang Khalid untuk duel. Selain untuk mengurangi jumlah korban yang berjatuhan, ia juga ingin sekali merasakan berduel dengan seorang Khalid yang namanya menggetarkan pasukan Romawi. Ia ingin menjajal kemampuan legenda perang kaum muslimin ini. Khalid! Abruz ilayya ya Khalid! Ana surja!
kedua panglima besar maju ke tengah lapangan. Georgiorius menatap Khalid bin Walid sambil menyelidiki kehebatan pemimpin muslimin ini. Dalam hatinya ia bertanya, sebenarnya apa rahasia kehebatan Walid? Apakah karena mendapatkan pedang dari Allah sehingga mendapat julukan pedang Allah? Terdorong rasa penasaran, Georgiorius mendekati Khalid bin Walid dan bertanya, apakah benar pedang yang dimiliki Khalid berasal dari langit, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? يا خالد أخبرني وأصدقني هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على أحد إلا هزمته لا فبما سميت سيف الله إذن إن الله بعث نبيه فينا فدعانا فنفرنا منه ونعينا عنه ثم إن بعضنا كذبه وبعضنا صدقه فكنت في من كذبه ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. يا خالد إلى ما تدعون؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Kejujuran Khalid membuat Georgiorius makin kagum. Sifat lembut dan rendah hati seorang panglima perang yang handal tidak mungkin seperti itu, kecuali karena didasari keyakinan agamanya yang mendalam. Georgiorius terus bertanya semakin dalam dan Khalid menjawab dengan jawaban yang masuk akal dan rendah hati. بالله صدقتني ولم تخدعني بالله صدقتك فإن الله ولي ما سألت عنه. علمني الإسلام. Hingga akhirnya, di luar dugaan Khalid bin Walid, Georgiorius tiba-tiba membuang senjata dan tamengnya, meminta pada Khalid untuk mengajarinya tentang Islam. Hidayah Islam mengetuk hati sang jenderal Romawi. Georgiorius kemudian dibawa masuk ke barisan pasukan muslimin untuk belajar Islam. Diawali dengan bersuci dan sholat 2 rakaat, karena di tengah pertempuran hanya itulah yang diketahui Georgiorius tentang Islam, dan hanya itu pula amal ibadah yang ia lakukan selama memeluk Islam. Namun keimanan sudah melekat dalam hatinya. Georgiorius pun berganti pakaian dan bergabung dengan pasukan muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Tentu saja tindakannya ini membuat pasukan Romawi semakin kehilangan arah. Apalagi Georgiorius juga membocorkan strategi perang Romawi pada Khalid. Tentu saja keislamannya menyumbang peran besar bagi umat Islam di perang Yarmuk. مرحبا بك بيننا يا جرجة. Maka saat peperangan Yarmuk meletus, Georgiorius begitu bersemangat memerangi pasukan Romawi, bahkan mengharapkan bisa mendapatkan kemuliaan mati syahid melawan bangsanya sendiri. Georgiorius pun akhirnya berhasil mendapatkan kemuliaan yang dicita-citakan oleh semua pasukan muslimin. Ia gugur menemui syahidnya. Banyak sekali sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada hambanya yang dia sukai, yang dia cintai, yang dia inginkan, justru di akhir hayatnya. Georgios Theodorus ini justru dia di akhir hayatnya masuk Islam, baru sholat 2 rakaat, setelah itu berperang, gugur syahid. Subhanallah.
Maka kalau seandainya di antara kita ini sekarang masih ada saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam, jangan pernah putus asa dengan kekufuran mereka. Khalid bin Walid ketika bertemu dengan Georgiorus itu pun tidak ada rasa benci dengan Georgiorus, tidak ada. Kalau benci, pasti ketika dia lengah langsung dibunuh. Tetapi Khalid bin Walid mengajarkan kepada kita, yang utama bukan hanya sekedar menjudge orang, tapi melihat kepada kita, sudah sejauh mana kita lakukan dakwah kepada mereka. Begitu juga dengan bagaimana kita belajar dari suri tauladan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di akhir hayat pamannya tetap datang duduk di sisi pamannya sambil mengatakan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Dengan itu aku bisa menjadikan hujah di hadapan Allah. Tidak pernah putus asa. Maka pelajaran berharga, siapapun kalau seandainya dia belum mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa memeluk Islam, jangan jauhi mereka, dekati mereka, dakwahi dengan baik. Insya Allah dengan perantara kita Allah berikan. Keislaman Georgiorus hanya sekejap saja, hanya kenikmatan sholat 2 rakaat yang baru saja ia rasakan saat memeluk Islam. Georgiorus belum memiliki ibadah lainnya seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang telah banyak berjuang. Namun, akhir hayatnya menjadi jawaban atas kemuliaan hidup Georgiorus Theodorus. Itulah rahasia hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayahnya pada siapa saja yang dikehendakinya, kapan saja, bahkan saat seseorang tengah memerangi Allah dan Rasulnya sekalipun, seperti Georgiorus. Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh berhenti menebar kebaikan kepada siapa saja. Siapa tahu Allah menjadikan kita sebagai pintu pembuka hidayah bagi hamba yang dikehendakinya. Khalid bin Walid misalnya, ia hanya lihai dalam urusan berperang, tapi ternyata kebaikannya mampu membuka pintu hidayah pada musuhnya. Rahimahullah, Georgiorus Theodorus.